Halo guys, welcome back to Mas View Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Nah teman-teman yang barusan aja gabung di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mampir ya. Dan saya pastikan teman-teman nggak akan kecewa sudah mampir ke channel ini, karena akan dapatkan banyak sekali tips dan trik saat pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah, kemudian nyalakan lonceng, dan juga bisa share video-video dari Mas View Education, ada di playlist ya, kalau memang teman-teman ngerasa ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana triks untuk menarik banyak Google Form ke dalam satu Google Sheet tanpa harus filtering per kelas ya. Saya simulasikan seperti ini permasalahannya ya. Jadi file Excel ini saya dapetin misalkan dari ekspor di Google Sheet ya, hasil dari ujian online yang saya gunakan untuk siswa-siswa saya. Misalkan saya mengajar di kelas 10 MIPA, ada 3 kelas 10 itu MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 ya. Nanti hasilnya akan seperti ini kalau kita tarik dalam satu Google Sheet. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kita akan memisahkan per kelas, kita harus filtering dulu ya. Caranya seperti ini. Ini di blok, kemudian pilih di sini ada A sampai Z ini ya. Kita pilih filter. Baru kita pilih, kita mau pilih yang mana. Misalkan kita mau pilih yang kelas 10 MIPA 1 aja, di oke. Maka dia akan mengumpul sendiri ya, seperti ini. Nah, kalau ini dilakukan setiap saat UH atau setiap saat ngabsen ya, maka kita akan kerepotan. Nah, pada video kali ini teman-teman akan saya kasih trik bagaimana caranya supaya ini misah sendiri-sendiri tanpa harus kita filter. Jadi nanti hasilnya teman-teman ini akan ada sheet di sini, ini kan bisa ditambah. Nah, seperti ini. Nanti sheet ini akan terisi per kelasnya. Misalkan ini 10 MIPA 1 ngisi di sini, 10 MIPA 2 ngisi di sini, otomatis tanpa harus kita filtering satu-satu. Bagaimana caranya? Teman-teman pantengin video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke bagaimana simulasinya ya. Jadi kita sudah bikin 3 kelas di Google Classroom, ini permisalan saja, tidak ada siswanya ya di sini. Kemudian nanti akan saya lakukan tes ulangan harian ke 3 kelas ini. Jadi saya kasih soal ke 3 kelas ini, soalnya sama dalam bentuk Google Form. Nanti kita bisa tarik hasilnya dalam satu Google Sheet dan nilainya sudah terpisah per kelas tanpa harus kita misahin dengan cara filtering seperti tadi ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita siapkan soalnya ya. Saya sudah siapkan soalnya di Microsoft Word. Misalkan ini ada 5 soal. Oke, sudah. Bagi teman-teman yang belum tahu triknya bagaimana memindahkan si Microsoft Word atau soal yang ada di Microsoft ini langsung ke Google Form tanpa harus copy paste satu-satu, bisa klik link di atas ya, video rekomendasi yang ada di atas ini. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam Google Drive. Kemudian kita bikin folder baru ya, saya sudah bikin folder baru namanya soal biologi ini. Teman-teman yang pengen bikin folder tinggal klik baru ini, kemudian pilih folder ini, nanti kalian ketik namanya ya. Kita buka aja yang sudah kita buat. Kemudian kita upload si Microsoft Word tadi ya. Upload file, soal tes, kemudian di open. Oke, sudah masuk. Kita jadikan Word-nya jadi Google Doc ya. Klik kanan, buka dengan Google Dokumen. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, kemudian kita simpan ya. Caranya file, save as Google Doc atau simpan sebagai Google Dokumen. Ya, sudah jadi Google Dokumen. Sekarang kita tutup semua. Nah, kita bikin Google Form-nya juga di dalam folder ini ya teman-teman, bikin Google Form-nya. Klik kanan, kemudian pilih Google Form ya.
Oke, kita bikin identitasnya dulu. Oke, identitasnya cukup nama dan kelas saja ya. Sekarang kita pindahkan si Microsoft Word ini, soal di dalam Microsoft ini ke dalam Google Form. Saya sudah install Form Builder ya, teman-teman, add-onnya di sini. Nah, ini kita klik aja Form Builder-nya, kemudian kita start. Oke, seperti biasa pilih yang Google Doc ya. Tadi namanya soal tes, kita klik soal tesnya, kemudian select. Tadi ada 5 soal, kita cek sekarang di bawah ini ada berapa. Ini kenapa 7 soal tambah 2 ya, karena yang 4 dan 6 ini adalah image atau gambar ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih pilihannya sini, mau dibuat multiple choice atau mau dibuat checkbox atau drop down juga boleh ya. Kemudian mau override this content, artinya dari Microsoft Word tadi langsung nimpa di Google Form yang kita buat atau enggak ya. Kita bilang enggak karena kita sudah bikin sudah bikin identitasnya, dan nanti identitasnya kita bikin hilang lagi kalau kita override ya. Baik, sekarang mau dibikin optional atau mau dibikin wajib? Kita bikin optional aja ya, nggak usah wajib, atau nggak usah kita pilih ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini penempatan si soalnya ya, di bawah yang sudah kita buat atau di atasnya atau sebelumnya. Kita buat after aja ya, setelah setelah identitas ya. Kita import. Oh, kita bikin bottom ya, di bawah dari ini tadi, di bawah dari identitas tadi. Oke, kita import. Kita lihat sudah mulai masuk teman-teman. Nih, sudah masuk nih soalnya ya. Sama seperti yang ada di sini tadi. Oke, gambar juga sudah masuk. Tuh, sudah masuk semua. Oke, sudah selesai, sudah sukses imported ya. Kita tutup. Berarti kita sudah jadi ini soalnya. Supaya ini bisa berpisah, nggak jadi satu segmen, kita pisahkan. Kita klik di sini dulu. Kemudian kita pilih tambahkan bagian atau new section ya. Nah, seperti ini kita kasih di sini. Oke, seperti ini. Nah, sudah jadi, sudah selesai. Sekarang kita bikin quiz. Setelan, kemudian quiz, kita jadikan quiz. Nilainya sudah ada. Apakah kita email? Nggak usah ya. Kita simpan aja. Sekarang kita bikin kunci jawabannya ya. Dimisalkan aja, karena 5 biar 100 berarti 20 ya. Ya, sudah selesai kita bikin soalnya. Sekarang dicoba kita masukkan ke dalam Google Classroom. Kita tutup dulu ya, teman-teman. Kita masuk ke kelasnya tadi. Nah, supaya nanti hasilnya bagus, kita bisa copy ini, teman-teman. Jadi ini kan kita sudah bikin tadi. Supaya nggak bikin 3 kali dalam 3 kelas tadi, kita copy aja. Caranya begini, teman-teman. Ini kita klik kanan, kemudian buat salinan atau copy ya.
Nah, ini sudah ada salinan 1 ya. Ini biar apa namanya bisa berubah ininya. Ini kan UH Bio 10 ya. Kita buat ini kalau kita buka bisa ngerubah nama filenya si ini di sini ya teman-teman. Di sini ya. Misalkan ini 10 IPA 1 ya tadi ya. Oke, seperti ini ya. Udah selesai, kita tutup. Nah, kemudian ini juga kita rubah. Ini berarti diganti 10 IPA 2 ya. Oke, kita tutup. Ini tadi belum tersimpan, kita coba lagi. Oke, sebenarnya terus sudah tinggal satu lagi ya, IPA 3 ya. Kita copy lagi. Kita ganti. Ya, sudah selesai kita mengcopy. Jadi kita buatnya sekali aja, tinggal ngopi. Jadi berapa kelas yang kita pengen ya, seperti itu. Terus kita masuk ke Google Classroom-nya. Kita masukkan sekarang tugasnya di sini. Misalkan ini IPA 1 dulu. Oke, kita buat tugas kelas. Kemudian buat tugas. Nah, kita misalkan ini adalah ulangan harian ya. Tambahkan dari Google Drive yang kita Google Form dari Google Drive ya. Kita klik Google Drive-nya. Kita pilih drive saya ini. Kalau misalkan banyak Google Form-nya, kita pilih yang drive saya. Tapi kalau cuma sedikit bisa ada di sini ya. Ini sudah ada nih. UH 1, 2. Ini tadi belum kita rubah ya. Masih ada salinannya. Nggak apa-apa. Ini kan masih A1. Kita pilih yang ini. Kalau misalkan ini sudah banyak sekali, teman-teman akan bingung milih ya. Tapi kalau yang terbaru pasti sudah ada di sini ya. Kalau teman-teman nggak mau milih di sini, teman-teman bisa masuk ke drive saya ini, sama aja. Kita cari nanti di mana ya. Ini lebih spesifik ini drive saya. Kemudian tadi di soal biologi ya. Nah, baru kita milih Google Form-nya di dalam folder soal biologi ini. Lebih spesifik, jadi nggak akan keliru milihnya. Nih IPA 1 ya. Oke, kemudian kita sisipkan. Nah, oke, seperti ini. Nah, biasanya kalau kita mau gampang aja kan tinggal ini ditugaskan untuk 3 kelas ya. Cuman nanti kita harus filtering itu tadi ya hasilnya. Kita coba cari yang lebih simple walaupun agak ininya harus posting per kelas nggak apa-apa, nggak terlalu ribet juga kok ya. Kita tutup dulu, kita pilih yang tadi belum disimpan ya, belum ditugaskan ya. Nah, ini tugaskan. Oke, sudah. Sama di perlakuannya di kelas lain ya. Nah, 10 MIPA 2 juga kita tugaskan. Tambahkan yang dari Google Drive lagi.
Oke, kita tugaskan. satu ini UH2, nggak apa-apa lah. Nanti UH3 yang satunya ya. Untuk MIPA 3-nya. Tambahkan. Ya, kalau yang ini belum kita ganti tadi masih ada salinannya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa edit caranya seperti tadi editnya ya. Nah ini kita pilih yang salinan ini, sisipkan. Oke, sudah semuanya kita tugaskan. Nah sudah selesai ya teman-teman. Kita ganti dulu ini supaya nggak ada salinannya. Kita hapus. Oke, namanya sudah sama ya, UH Bio 10. Yang satu A1, A2, kemudian harusnya A3 ini. Ini belum diganti ya. Ini harusnya A3. Oke, sudah. Kita refresh dulu. Ya, sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat sheet-nya ya. Sebelum diisi oleh anak-anak, sebelum kita buka soal ini, kita atur Google Sheet-nya dulu supaya nanti ketika sudah narik nilai itu gampang. Kita mulai dari yang kita buat tadi di UH Bio yang 10A1. Mau dibuka di mana boleh semuanya. Kita lihat responnya, kemudian kita lihat spreadsheet-nya ya. Kita klik. Misalkan ini diganti aja UH Bio 10 semua. Oke, kita buat. Oke, ini adalah spreadsheet pertama. Responnya kita ganti di sini kan form respon 1 ya, kita edit. Namanya ganti nama ini ya. Klik yang sebelah sini ya, kemudian pilih ganti nama. Misalkan ini diganti nama kelasnya. Oke, seperti ini. Mau kita ganti warnanya juga boleh. Nah, ubah warna, misalkan ini merah. Seperti ini ya. Oke, sudah kita tutup. Nah, kita tutup juga. Kemudian kita pilih yang kelas berikutnya, yang UH Bio A2, ini yang kelas MIPA 2. Sama perlakuannya ya, di responnya kita tarik spreadsheet-nya. Cuman sekarang jangan buat spreadsheet baru, tapi pilih spreadsheet yang ada. Kita klik di sini. Ini kuncinya di sini ya teman-teman. Klik, kemudian pilih mana. Oh, ini yang kita buat pertama tadi ya. Kita pilih, kemudian kita lihat. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi nanti sudah dalam bentuk persit seperti ini 10 MIPA 1 ya. Nah, ini kita bisa ganti namanya. Nah, oke, seperti ini sudah. Kita taruh ganti warna juga boleh. Kan hijau yang ini. Nah, kita tutup. Tinggal yang ketiga ya, di kelas MIPA 3-nya kita juga atur. Caranya sama persis, respon, kemudian pilih spreadsheet-nya, pilih yang ada, pilih. Nah, ini yang ada, ini UH Bio 10, kita pilih juga. Nah, sudah masuk sekarang respon yang ini. Kita ganti namanya lagi. Oke, kita ganti namanya salin warnanya ya. Misalkan warnanya jadi coklat. Dah. Nah, ini teman-teman, jadi sekarang kita sudah
punya spreadsheet yang akan narik hasil dari banyak Google Form, tapi tetap di dalam satu spreadsheet dan sudah terpisah per kelas hasilnya. Sekarang kita coba apakah berhasil narik banyak itu tadi, banyak nilai ya dari banyak kelas ya. Kita tutup, biarin aja seperti yang nggak usah ditutup ya. Google Formulanya aja yang tutup. Sekarang kita coba untuk ngisi soalnya. Ini misalkan di kelas MIPA 3 dulu kita isi ya, kita simulasikan. Oke teman-teman, sudah selesai ya siswanya mengerjakan soal. Tadi kita simulasikan satu kelas 2 siswa. Coba kita lihat sekarang hasilnya di Google Spreadsheet-nya. Nah ini teman-teman, ini kelas 10 MIPA 3 ya, ini ya. Sudah ada nilainya. Kemudian kita lihat juga di kelas 10 MIPA 2 tadi yang isi. Nah ini sudah ada juga nilainya. Yang terakhir kelas 10 MIPA 1 tadi yang kita isi. Nah ini sudah juga nilainya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, caranya bagaimana kita mengakalin atau kita bikin trik supaya memudahkan kita dalam menarik hasil atau skor siswa ketika kita ulangan. Ini juga bisa kita lakukan ketika kita absensi ya, absensi banyak kelas itu ditarik hasilnya nanti rekapnya itu sudah dalam bentuk per sheet per kelasnya, tidak perlu kita filtering satu-satu lagi. Memudahkan juga bagi teman-teman operator atau teman-teman TU yang ditugasi untuk bikin absensi online ya. Seperti ini caranya. Jadi persis seperti bikin ulangan, sudah bisa kita tarik hasilnya atau rekapan nilainya, rekapan absensinya secara mudah sudah dipisahkan per kelas. Nggak perlu ribet teman-teman. Kalau kita mau bikin ini jadi Excel, gampang aja, tinggal file, kemudian download di Microsoft Excel. Hasilnya juga sama nanti. Ini sudah di download, kita buka. Oke, sudah selesai ya. Kita buka Excelnya, apakah sama seperti bentuknya seperti Google Sheet. Oke teman-teman, lihat pengaturannya pun sama persis ya. Kita sudah warnai tadi dan warnanya juga sudah berbeda ketika kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Nah ini bisa kita laporkan kepada pemangku kepentingan yang pengen lihat misalkan nilainya, misalkan absennya dan sebagainya, bisa kita terapkan ini di sekolah masing-masing. Oke, teman-teman semua selamat berkarya, selamat mencoba, semoga bisa sedikit membantu teman-teman yang mungkin agak kesulitan dalam rekap nilai atau rekap absen di banyak kelas. Sampai ketemu di tips-tips Mas Bio berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya dan bunyikan lonceng. Salam.